وأهل بيت الكرام والصحابة والقرآن والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى السيد الأقصى أذن فصل سيدنا السيد إبراهيم المولود والشيخ فضل الجليل والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد مشغول أنوار بن أبي إسماعيل البنجري والشيخ السيد محمد بن أبي القطبي المكي والشيخ محمد شروان عبد الباقر البنجري والشيخ محمد سلمان بن مريا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظنا من فتن هذا الزمن يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما واختم بصالحة عملنا وطول أعمالنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم, yang artinya dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Walladzina jahadu, bagi orang-orang yang bermujahadah, artinya bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada tafsir daripada ayat tersebut, yang pertama arti mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati dan jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada apa-apa yang membuat atau bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir lain mengatakan bahwa arti mujahadah itu adalah melawan daripada orang-orang kafir. Artinya membela agama yang sudah diinjak-injak atau dihina-hina oleh kaum kafir. Tapi yang dikatakan di sini adalah mujahadah daripada melawan hawa nafsu kita. Kalau misalnya sudah kawan mujahadah melawan nafsu, maka yang akan kita dapat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kawan menjaga diri daripada
dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh nang bujur-bujur mujahadah, ya kalah bujur-bujurnya sungguh-sungguh beramal ibadah ikhlas, bujur-bujurnya ma'arif nafsuinya kada diturutakannya nafsunya yang kada bagus itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka jawabnya yang akan diberikan oleh Allah, lanahdiyannahum subulana. Niscaya Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah supaya kawa gawian ini itu diketujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyatakan ridha kepadanya. Kalau bahasa ulama itu adalah orang yang sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Tapi kalau misalnya kita kada bujur-bujur, kada bersungguh-sungguh, kada sepenuh hati dan jiwa raga kita apa yang kita miliki gesan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan pertolongan Allah taala itu kurang juga kepada orang lain itu. Nah, karena pandangan Allah meskipun seluruh makhluknya, nah, tetapi dengan orang yang mujahadah, maka pandangan Allah dan Rasulullah itu terkhusus ada dapat bagi orang yang bermujahadah. Nah, karena mujahadahnya termasuk gawian yang berat. Kenapa? Karena itu bertentangan lawan hawa nafsu kita. Kalau menurutakan hawa nafsu, itu nyaman terus. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak hati kita. Hendak berjalanan tulak, bisa pikir tulaknya. Biar jauh, yalah. Biar kabanjar tapi ramai bagi nafsunya, maka akan diupayakannya untuk mendatangi ngarannya Banjarmasin itu. Tapi kalau sudah mujahadah, tapi kalau sudah bertentangan lawan nafsunya, 2 rakaat pun meskipun di tempat rumahnya seorang itu akan terasa menjadi kenal beratnya. Padahal 2 rakaatnya. Nah, itu perbedaannya. Makanya pantas kalau Allah itu memberikan pandangan khusus. Rasulullah SAW itu memiliki kehimungan yang istimewa khusus bagi orang yang mujahadah, wajar. Kenapa? Karena ia melawan daripada hawa nafsu. Ada usaha di dalam dirinya untuk memberontak apa yang dikehendaki oleh nafsunya yang kada bagus, yang cenderung itu mengulah dosa dan maksiat. Mudah-mudahan ya Allah sama-sama kita kawa bermujahadah, kawa bersungguh-sungguh gesan agama Allah Subhanahu wa taala dan gesan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar sebagian ulama mengatakan kalau kita diciptakan di dunia ini jadilah yang terbaik. Jadi abah misalnya sudah nih, orang sudah kawin beranakan jadi abah, maka jadilah abah yang terbaik gesan anak-anak. Sudah berbini misalnya, ya lah, udah kalau berbini, belum lah. Nah, belum lagi. Yang sudah tak lagi gitu loh Pak. Makalah jadilah pasangan atau laki yang terbaik bagi istrinya dan jadilah istri yang terbaik ke suami. Maka yang terlebih khusus lagi kita ini pada taat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah umat Nabi yang terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi himbau baginda Nabi melihat umat yang memang bujur-bujur bermujahadah, bujur-bujur menempatkan diri sebagai umatnya yang mulia. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga
di masa tuanya senantiasa mengamalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Nah, jadi guru itu sidin selalu dan senantiasa mengakalkan yang namanya muraqabah dan musyahadah. Arti muraqabah itu secara umum adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu yang adalah secara umum kita ketahui bahwa muraqabah itu adalah merasa ditilik, bahasanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali itu beliau mengelompokkan muraqabah itu ada dua macam. Yang pertama, tingkatan muraqabah itu ada yang ngarannya muraqabatul ma'rifah. Artinya orang muraqabah itu sudah sampai ke tingkatan ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Artinya mengenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti ma'rifatullah ta'ala, arti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya meyakini bahwa Allah lah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri manusia, itu rahasia-rahasia. Meyakini apa-apa yang terlintas di dalam hati manusia, apa-apa yang terjadi, apa-apa yang dikehendaki oleh manusia, itu Allah mengetahui. Jadi intinya bagi orang yang muraqabah itu, karena sudah pandangannya inya kepada Allah maka inya ini merasa diawasi terus. Segala gerak-geriknya hendak ini aku ini di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Aku hendak mengerjakan maksiat, ya kalau misalnya nih. Tetapi ada pandangan yang di dalam pikirannya itu memandangkan bahwa aku ini sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini sedang diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tempat pertama. Jadi Imam Ghazali. Kemudian yang kedua itu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keikhlasan lawan katanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disembahyang misalnya, kita beribadah. Tujuan kita tuh hendak sembahyang sebujurnya apa? Nah, apa yang terlintas di dalam hati kita, tujuan kita, maksud kita untuk beribadah, contohnya sembahyang tadi, itu Allah Ta'ala mengawasi. Nah, maka diambil kesimpulan oleh Imam Ghazali bahwa muraqabah itu yang pertama selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan taat, dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan niat yang ikhlas atau mangkat. Nah, guru itu mengakali itu sih. Ini yang dipandirnya sebujurnya hanya muqaddimatul muraqabah. Ini sebujurnya hanya pemulaan daripada muraqabah yang kita bahas. Itu hanya sekedar pencapaian tahap utama orang hendak muraqabah sebujurnya. Belum lagi, belum sampai masuk ke dalam muraqabah, atau hanya perkenalan aja, hanya muqaddimah aja. Nah, itu sudah sebujurnya ya kalau memasang niat, menghindari maksiat, dan selalu taat. Nah, kalau guru sidin subhanallah luar biasa, sidin dalam kehidupan sidin itu selalu ada namanya muraqabah. Nah, namanya orang istimewa, ya kan? Jadi selalu diberikan sesuatu yang khusus. Selain daripada muraqabah, sidin juga melazimi ngarannya musyahadah. Kita ini muraqabah kita diberi untung sudah, ya kan? Apalagi misalnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala musyahadah. Suatu pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pandangan kita kepada Allah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya musyahadah. Kalidah yang mendinding daripada Allah Subhanahu wa taala
bagi orang yang bermakam musyahadah. Makanya kan di dalam Al-Quran itu disebutkan walillahi wal masyriq wal maghrib. Mulai dari timur ke barat nih, itu sebujurnya adalah liputan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu ampun Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bagaimanapun kita mengandak posisi kita, maka itu seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Alimun, Maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu wasi'un alimun. Artinya Allah taala itu luas rahmatnya dan lagi Maha mengetahui. Nah, jadi seakan-akan ya Allah, orang yang bermusyahadah itu kemana pandangan matanya, kemana pandangan batin dan hatinya, itu selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan dalam sebuah kitab, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menjelaskan. Jadi Sidin itu pernah menyimpulkan yang ngarannya musyahadah itu kayak apa. Jadi ujar Sidin, ngarannya musyahadah itu al-kaunu kulluhu zulmah. Jadi keadaan dunia itu, ujar Sidin, sabarataannya itu adalah kegelapan sematanya. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, hanya saja yang meneranginya daripada dunia yang gelap itu adalah hak cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur daripada Allah lah yang mampu menerangi daripada gelapnya dunia. Faman ra'al qawla wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu, maka barang siapa yang memandang atau melihatnya dunia itu tadi, walam yashhaduhu fihi, akan tetapi kada menyaksikan kayak keutamaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mulai ketika melihatnya atau sebelum memandang daripada dunia atau sesudah memandang daripada dunia tersebut, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sungguh inya itu sudah terdinding daripada cahaya-cahaya yang lain. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif, dan terhalang daripada cahaya-cahaya yang menutup bihus bil asari, dengan cahaya yang tebal daripada cahaya dunia tersebut. Artinya kayak ini, orang tuh sampai ke pinandulan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang ada pandangannya itu nang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tuh. Karena bagaimana mungkin aja Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang itu terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang menciptakan dunia. Nah, kayak apa caranya? Sebujurnya tuh ujar Sidin melogikakan tuh, manusia itu sebujurnya kada kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang meliputinya. Kalau misalnya orang itu sudah kada kawa mengenali Allah Subhanahu wa taala, berarti nya salah pandang. Inya terpandang daripada kenyamanan dunia, maka terhindar daripada pandangan yang menunjukkan bahwa Allah lah yang lebih patut dipandang oleh orang tersebut. Nah, sebujurnya tak, ya kalah. Jadi ujar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyimpulkan sebujurnya musyahadah itu adalah sesuatu pekerjaan yang ringan bagi Sidin. Sebujurnya secara pandangan Sidin, sebujurnya musyahadah lah yang lebih utama pandangan bagi kita sebagai manusia dibandingkan daripada pandangan selain daripada Allah. Karena segala apapun yang ada di dunia ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki.
Artinya cahaya Allah itu lebih besar daripada cahaya dunia. Nah itu aja sebujurnya tak. Karena kita terdinding daripada cahaya yang halus, maka kata kawa kita menembus cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kesimpulannya tuh, orang yang musyahadah itu sebujurnya kadida itarat lagi dengan para habaib. Kenapakah itu? Karena seluruh dunia dan seisinya alam semesta itu diciptakan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Makanya guru itu lawan habaib itu luar biasa. Tapi kalau misalnya orang kada mencapai makam musyahadah, itu kata kawainya lawan memandang habaib itu kata kawan. Kalau orang belum mencapai makam musyahadah, orang itu cenderung memandang habaib itu nang alimnya aja, nang dihormatinya, nang kada alim kada. Nang sugihnya aja habaib itu nang dihormatinya, nang miskin kada. Kenapa? Karena terdinding tadi daripada cahaya yang lebih besar. Nah, terdinding daripada cahaya, nang cahaya itu jauh lebih rendah daripada cahaya yang seharusnya dia pandang. Jadi kalau misalnya orang musyahadah itu kalau aja, oh kayak ini pandanganku sebujurnya, kayak ini cara aku memandang zuriat Nabi, kayak ini cara aku memandang ulama dan lain sebagainya. Nah karena pandangan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah pandangan itulah yang larang harganya. Kata seberapa orang diisi pandangan kayak itu. Mudah-mudahan bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam muraqabah dan diharapkan kainannya kita sampai juga kepada maqam musyahadah sebagaimana yang dijalani oleh guru. Nah guru itu sih menjalani dan kita kisah ini mukadimah. Ya kalau lah artinya ada bapak aja sebetulnya itu. Nah ianya adalah menjalani daripada muraqabah dan musyahadah tersebut, serta beribadah kepada Allah siang dan malam. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencapai derajat wali di luar daripada ibadah. Itu karamfut. Yalah. Karamfut itu. Ada orang mencapai makam wali kalau ada ibadah. Orang yang kekal ibadah siang dan malam, nah itu kalau misalnya niatnya kada bujur, belum tentunya mencapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Pulang kan, ya kalau orang rajin beribadah siang, malam, tugul orangnya. Tapi niat namanya tujuh itu kata karena Allah Subhanahu wa taala, kata sampai aja lagi kepada makam wali Allah. Nah, orang yang kalau mengakalkan ibadah mulai dari siangnya sampai ke malamnya diisi penuh seharian dengan ibadah dengan niat yang bujur pulang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nah maka besar kemungkinan dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai derajat wali Allah. Nah, itu wujudan wali. Yalah. Amun kada ada sembahyangan bang. Belajar ilmu sembahyang kada, udah tuh wala ngarannya. Yalah. Itu mah hanya jadi wali ngarannya. Ya Allah. Hanya sekedar angan-angan benerannya. Amun orang Islam yang kalau ngomong lebih mas. Dan dia dalam tidur ia radhiyallahu an pada ketika malam harinya melainkan sedikit jua karena ibadat malam itu sudah menjadi wirid di dalam keluarganya. Nah jadi sudah apa ya lah ibarat buah itu sudah masak di pohon. Ya lah, siap makannya lagi, artinya mulai akarnya sudah dididik di ibadah sampai ke batangnya sudah dididik di ibadah sampai ke ranting daun-daunnya sampai menciptakan buah yang memasak itu murni selalu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi adalah radhiyallahu an di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi sendirian di tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu an adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Nah, 24.000. Nah, kita bang 24 aja. Sampai baca lagi nah.
Nah ujur guru bahari kalau sempat menampilan majelis di akhir-akhir daripada majelis guru saya Ibnu Zuhri mencerita. Nah waktu sedikit dulu terakhir membaca kitab Minhajul Abidin. Nah di situ Sidin pernah menjelaskan bagi orang yang melazimi membaca zikir, ya, atau melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 100 kali Sidin hingga sudah sembahyang asar, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Kau mengakalkan itu tuh, ya. Di lain riwayat adalah mengatakan sebarang siapa yang melazimi istighfar 100 kali, hingga sudah sembahyang asar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Nah, itu 100 saja fadilahnya luar biasa. Apalagi 24.000. Nah. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya radhiyallahu an dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sesudah Sidin melazimi zikir, yalah atas petunjuk dan perintah kawitan, perintah keluarga dan guru-guru beliau, maka beliau dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah maka musyahadah sebujurnya adalah dengan berkat memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka insya Allah akan diberikan makam musyahadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan keutamaan salawatlah orang tuh pada bisi guru ya Allah belum memiliki syekh murabbi mursyid, cuma dengan ia melazimi salawat, karena salawat itulah kita membimbingnya menemukan daripada mursyidnya. Nah, jadi luar biasa salawatnya. Artinya bila sudah bersalawat itu totalitas kayak guru kita nih. Nah, jadi bila udah bermaulid itu nyaring. Artinya ketakutan suara tuh parau gara-gara maulid. Ini katanya maulid gimit benar. Atau pemaulid guring misalnya. Artinya kadida nang totalitas diberikan kesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita dipandang oleh baginda Nabi SAW itu mulai kita sebelum lahir sampai kita meninggal itu dalam jaminan Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah SAW para meninggal dan digantung oleh Nabi itu kita. Artinya seharusnya ya Allah kita memberiakan kepada baginda Nabi itu apa yang terbaik kesan kita. Bisa suara yang bagus nyaringi maulid. Kenapa kesan apa? Kesan Nabi. Bisi duit banyak misalnya gunakan kesan majelis maulid. Kenapa itu kesan Nabi beritaan? Nah karena beritaan yang dipersembahkan kesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah yang dimana oleh Allah Subhanahu Wa Taala engkau mencapaikan kaina bagi orang yang mencapai makam muraqabah dan musyahadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayah serta istiqamah dalam keadaan karenanya husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang ketujuh bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya sampai sekarang sampai nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maqam muraqabah sampai nantinya kepada maqam musyahadah, amin ya rabbal alamin. Nah mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Alatinkan dia. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Salatu nabi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdira biha jami'al hayyat wa tutahhira biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'da wa bil rahmati ya rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولطلبتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخير وغيره وارحمنا وخير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جناتك وأمانك وجوارك وحفظك من كل الشيطان يريد جبار عليم وذي عين وذي نار من حسنك وجعل كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والصلاة حفظنا بالتقوى والاستقامة وعلمنا من موجبات الندامة في الحال وغير وصحبه الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولأصحابنا ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وللمؤمنين ومن المسلمين والمسلمين رب العالمين ورزقنا كمال متابعتنا ظاهرا وباطنا في عافيتك وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في وبركتك وبرسولك باسم وصالح رزقك وتوبة قبل الموت والشهادة عند وغفرنا بعد وغفرنا وسلام أمانا من عذاب ونسينا من الجنة وارزقنا الناظرين وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.